pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti seolah-olah sekarang? Kita akan solid, solid. Jawa Tengah, siap. Jawa Tengah, siap. Mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Merdeka! Belajar giginya, namanya siapa? Canda. Jawa Tengah menjadi titik nol uji nyali kepemimpinan seorang Ganjar Pranowo. 10 tahun sudah, Ganjar menjadi orang nomor 1 di provinsi yang dikenal sebagai kandang banteng. Di masa kepemimpinannya, ada beberapa peristiwa yang sempat viral kala Ganjar turun belusukan. Oh ya, ganti ki Mas. Pra mungkin nang tau mangu iki nganu. Pembabi mesti jebol. Konsentrasi benar dibuka. Pasti teman kan mau jangan ngomong-ngomong toh. Teman-teman, kalau ada orang bawa namanya Ganjar di sini, tolak. Ini perintah langsung dari gubernur. Sebelum menjadi kepala daerah, politisi lulusan Fakultas Hukum UGM ini sempat menjadi anggota DPR selama 2 periode, sejak tahun 2004 hingga 2013. Jiwa organisatoris Ganjar sudah terasah sejak berkuliah di Universitas Gadjah Mada tahun 87. Kala itu, Ganjar ikut dalam aktivitas Gerakan Demokrat Kampus atau GEDEK yang sengaja disiapkan untuk menghadapi pemilu 1987. Selain aktif dalam gerakan kampus, Ganjar yang baru menamatkan kuliahnya setelah 8 tahun karena faktor ekonomi, juga sempat menjadi ketua organisasi pecinta alam di Fakultas Hukum UGM. Lahir dan tumbuh dalam keluarga yang sangat sederhana, membuat anak kelima dari 6 bersaudara ini mengaku tak kuasa menahan haru kala dipercaya sebagai bakal capres dari partai yang sudah membesarkan karir politiknya. Sejak tanggal 21 April, kader PDI Perjuangan diberikan amanah oleh Bu Mega untuk menjadi calon presiden, saya gemetar saat itu. Karena saya persis seperti Bapak Ibu, orang biasa saja. Dari bapak saya pensiunan polisi yang pada saat itu Pak angkatnya letnan 1, yang hidupnya harus membayar hutang dari bulan ke bulan, gaji bulan ini untuk membayar belanja bulan lalu, demikian seterusnya. Dan kami anak-anaknya harus membereskan hutang orang tua kami setelah kami bisa bekerja. Jadi kami tidak hidup dalam keenakan dan kemewahan, tidak sama sekali. September 2023 adalah hari perpisahan Ganjar dengan warga Jawa Tengah, sekaligus hari dimulainya perjuangan Ganjar untuk bertarung menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Saya meminta maaf Bapak Ibu atas 10 tahun yang barangkali saya tidak terlalu sempurna buat Anda. Saya hanya ingin dikenang satu saja, bahwa saya kulo sedereke panjenengan, kulo tresno panjenengan, saya sayang sama Anda dan I love you full. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangkan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Ganjar.
Saya sudah bersama mantan orang nomor 1 di Jawa Tengah yang kini maju sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo beserta keluarga tercinta, Ibu Siti Atikoh dan juga sang ananda Muhammad Zainuddin Alam Ganjar. Mas Ganjar, Mbak Atikoh, Alam, terima kasih sudah ke Rosi. Sama-sama, Mbak. Selamat datang, baru beberapa hari yang lalu kan baru landing dari umroh. Dan sekarang ada di Rosi, saya sungguh menghargainya. Jadi gimana, kemarin umroh pasti perjalanan yang sangat berbeda ya. Begitu lepas dari Gubernur Jawa Tengah, terus beres-beres, terus langsung umroh. Ide siapa nih, Mas? Ya, ide kami. Jadi setelah kami selesai, PR besarnya istri saya siap-siapin, packing-packing, terus kemudian kita pinjam rumah kakak untuk ya naruh barang dulu. Kita merencanakan, kita tinggalin yuk tugas-tugas dunia yang selama ini menjadi rutin dan padat. Dan kita ngerayu nih Alam nih, bisa nggak ikut umroh gitu. Karena betul-betul itu perjalanan yang mau kita bikin, kita udah menyelesaikan tugas 10 tahun, yuk kita bareng-bareng melepaskan problem-problem dunia, kita berdoa sambil ya bersama keluarga lah. Dan alhamdulillah bisa pasti berjalan. terasa sangat istimewa. Jarang-jarang loh, Mbak Atikoh. Karena kan kita jarang sekali ya bisa benar-benar bertiga. Kalau umroh itu kan memang rutinitas yang lain seperti tadi Mas Ganjar sampaikan, kita tinggalin. Mulai dari makan, beribadah, kemudian aktivitas apapun kita bertiga. Itu yang memang ketika perjalanan umroh itu tidak hanya perjalanan spiritual, tapi juga we time kita. Iya, we time ya. Iya. Memang tadi Mas Ganjar bilang, kita mau umroh tapi tergantung jadwalnya Alam. Jadi Kuliahnya soalnya kan, Iya, kalau kita kuliah. pensiunan dia masih kuliah. ngomong-ngomong wawancara kita ini, Mas Ganjar bisa hari Sabtu, Mbak Atikoh juga bisa. Hari Minggu, tanya bos dulu. Bos nggak bisa, bos bisanya Senin. Jadi soalnya dua-duanya pengangguran, Mbak. Saya pengangguran. Tuh kan? Kita pengangguran, jadi ikut sekarang jadwalnya dia. yang sibuk kan Alam ya, jadi Alam yang menentukan enak aja. Yang pengangguran ikut yang punya jadwal kuliah. Aku tanya loh Mbak, kemarin di mana acara di sini? Terus pagi kuliah, terus aku baru terbang tadi. Nah, Alam terima kasih banget di sini. Saya tuh mau menyapa Alam tuh dengan nama Cowusik. Selamat datang Cowusik. Terima kasih. Ngerti nggak Mas Ganjar? Lagi viral banget Mbak. Oh ya. Alam ini disebut Cowusik. Aktor Korea. Tapi nama panjang sebenarnya adalah Zainuddin Muhammad Zainuddin Alam Ganjar. Oke, yang kasih nama adalah pasti papa sama mama. Betul. Oke, kenapa jadi Alam? Mas Ganjar tuh dulu pecinta alam. Jadi ketika nikah memang ada kesepakatan dari kita kalau anaknya laki-laki dikasih nama Alam. Kalau nama belakang Ganjar karena bapaknya. Last name lah ya. Terus saya nitip satu dong boleh nggak? Saya pas Alam lahir saya nitip nama satu boleh nggak? Gitu. Oh, jadi Zainuddin itu Zainuddin. dari Mbak Atikoh? Zainuddin Zidane. Kalau Zidane sudah banyak, makanya saya pilihnya yang Zainuddinnya saja. Karena kebetulan saya penggemar bola dan waktu itu memang Zainuddin Zidane kan lagi Ngetop-ngetopnya ya. Iya. Iya, tapi jadi membuat namanya jadi Agak beda. Lebih modern lah. Tapi kalau ditelusuri lagi Mbak, Zainuddin tuh di Indonesia juga banyak. Zainuddin. makanya harusnya kamu dipanggilnya Zainuddin. Budi. Pengalaman dengan nama sepanjang itu gimana Alam? Wah, capek Mbak tangan. Kalau misalkan ujian, tulis nama banyak. Kalau ujian nasional kan paling kering tuh. Itu habis doang waktunya buat tulis nama. Jadi kepotong buat ngerjainnya buat tulis nama doang. Enaknya kalau namanya depannya Z, kalau kita kan dulu enak, Mas Ganjar, kan paling terakhir. Kalau disuruh tugas atau dipanggil ke depan kelas, kayak gitu nggak ada ya? Ya kalau dibalik. Kalau misalkan yang dipanggil dari bawah, gitu. Sama, pertama Saya berarti. M kan. Oh Saya M iya, aman. betul ada Muhammadnya ya, jadi lebih di tengah. Nah, kemarin sudah saya menyaksikan acara pelepasan di Jawa Tengah, dramatis sekali. Mas Ganjar juga tidak sanggup untuk tidak menitikkan air mata. Berat buat saya, karena jenengan semua adalah bagian dari saya.
Dan saya adalah bagian dari panjenengan. Panjenengan adalah pemberi amanah itu. Hari ini mesti berhenti. Dan itu adalah tanggal 5 September pada hari ini. Saya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu. Apa pengalaman seperti apa berada di atas panggung gitu Mas Ganjar? Saya tidak membayangkan situasi itu akan terjadi dan ketika kawan-kawan yang menyiapkan itu sedramatik itu, saya kaget sebenarnya. Jadi saya nggak tahu Mbak, pada saat diajak mau ke panggung itu begitu saya saksikan, wow banyak sekali. Dan kemudian ya saya ingin space untuk pamitan sebenarnya dan tidak terlalu panjang. Ya sebenarnya pidatonya nggak terlalu panjang ya Mas Ganjar. Panjang saya ingin menyampaikan sudahlah terima kasih gitu aja. Karena masyarakat sehari sebelumnya kami dengan teman-teman PNS di kabupaten kota, Kades juga mereka hadir gitu ya. Teman-teman pengusaha, Forkompimda, tokoh agama, masyarakat kita hadirkan. Saya pamitan jadi 3 kali pamitan lah gitu. Nah kemarin yang dengan masyarakat. Sebenarnya saya ya pasti menahan haru karena 10 tahun bersama mereka dan akan berpisah. Tapi sebenarnya saya bisa nahan. Terus terang harus saya jujur ini ngaku di depan Mbak Oci ini ngaku. Gitu. Ditampilkan video. Inilah perjalanannya. Terus sedih, saya tahan itu. Memang pada saat itu saya menjadi sedih. Tumpah gitu. Itu pada saat dengerin dia. Ternyata dia ungkapkan bahwa ya ada sesuatu dari ayah yang belum kesampaian. Naik gunung gitu. Punya waktu 1 hari, aku sama ayah aja gitu. Berdua, benar-benar gak ada orang lain. Kita jalan-jalan terus ngobrol. Itu aja. Dulu pas aku masih kecil, ayah janji di depan ibu juga, kalau nanti bakal naik gunung bareng. Gitu. Jadi kalau misalkan itu bisa terlaksana, I think it would be amazing. Pada saat itu, wah kena pukulan saya. Iya. Dan itu janji sejak kecil. Yeah. Sejak kecil gitu. Nah pada saat itulah kemudian saya merasa, ya di tengah seluruh kesibukan politik, ada sebenarnya yang tanggung jawab saya itu hilang. Adalah di keluarga. Meskipun mereka tahu, mereka memahami, tapi ketika Allah menyampaikan itu pukulan paling hook yang masuk ke ulu hati saya. Pak gitu ya, nggak tahan saya. Itu aja sebenarnya. Ternyata ada seorang anak yang berharap janji ayahnya tuh dijalankan. Ya mungkin dia hanya berharap ya oke deh, suatu ketika kita naik gunung bareng, enggak juga ya kapan-kapan. Tapi ketika itu terungkap, ya saya merasa bersalah. Iya kok saya bisa memberikan kepada banyak orang, tapi anak saya ini kok saya nggak bisa berikan. Itu aja. Sedih nggak Alam? Nggak pernah naik gunung sama ayah? Enggak sih sebenarnya, cuman lebih ke dengan aku tahu kondisi beberapa waktu ke depan itu bakal seperti apa, mungkin akan menarik dan akan memorable kalau misalkan kita tutup sebelum Bapak dan Ibu dan mungkin teman-teman yang juga fokus dengan apa yang akan dihadapi, kita tutup momen itu dengan apa yang sudah pernah kita obrolkan sebelumnya, gitu, naik gunung. Jadi bisa bayangin sebelum nanti Bapak fokus, kita kosongkan dulu kegiatan, meskipun kemarin sudah umroh, naik gunung, di atas gunung kita ngobrol, kayaknya kan luar biasa ya. Asik ya. Asik. Tapi menurut kamu akan kejadian nggak tuh? Oh ya kejadian, kalau yang ngatur saya mah kejadian. Ayah kan sering kemana-mana gitu kan. Jadi mungkin secara fisik waktu yang dihabiskan sama aku sama Bunda kan kepotong. Itu kalau perasaan dari ayah sendiri gitu gimana? Nah itu yang berat. Ketika kita berada pada jabatan publik, pasti akan tersita. Pasti akan terbagi. Mesti ikhlas apa enggak. Tapi kalau sudah diputuskan, kita harus bersikap. Bersikap itu memitigasi, bersikap itu punya risiko,
bersikap itu menghitung begitu, kalau sudah diputuskan, jangan. Apalagi ketika kita ngurusnya itu rakyat. Kalau ngurus rakyat nggak boleh main-main. Alam anak tunggal kan. Alam pernah merasa kesepian nggak dengan ayah yang super sibuk dan bisa dibilang selama 10 tahun perhatiannya bukan untuk anak semata wayangnya, tapi untuk rakyat Jawa Hampir 20 tahun loh Mbak. Hampir 20 tahun justru karena waktu di DPR juga. DPR. Kalau kesepian sih pasti ada ya beberapa kali terkadang. Cuman ada dua hal mungkin yang membuat saya dua situasi atau dua hal yang menggantikan kesepian itu. Pertama, meskipun saya anak tunggal, saya punya extended family yang sangat dekat. Gitu. Dari keluarga besar itu juga sepupu, ada keponakan gitu-gitu. Karena kita bertiga kebetulan suka sekali anak kecil. Suka sekali. Jadi kalau ada anak kecil di rumah itu senang banget. Ya kedekatan itulah yang mungkin menutup kondisi saya sebagai anak tunggal dan merasa kesepian di bidang itu. Tapi untuk di sisi lain, karena bapak dan ibu sibuk juga gitu, meskipun sekarang pengangguran dan lebih sibuk saya, yang enggak sih, bukan soal aktivitas, bukan soal kesibukan gue juga, tapi lebih ke bagaimana bapak ibu membayar hal yang hilang dari physical presence. Tapi presence-nya itu selalu ada meskipun nggak secara fisik. Kayak misalkan saya butuhkan sesuatu, tinggal phone. Kalau misalkan saya kebingungan, tinggal tanya. Ya mungkin hal-hal itu yang bisa mengosong kekosongan dari segi fisik. Tanpa harus kebersamaan. Tanpa harus kebersamaan. Tapi ketika mencari ayah atau bunda, bahkan untuk bertanya sekalipun, selalu ada. He and she will be there for you. Yes. Saya agak cukup makjub gitu dengar, saya pernah mendengar Mbak Atiko bilang begini, sebenarnya yang paling berkorban itu dari seluruh perjalanan karir seorang Ganjar Pranowo, yang mana saya mengakui benar juga ya, itu adalah anak loh. Iya. Dalam hal ini alam sebenarnya yang dari paling waktu ya? Dari ya, sisi waktu. Dikorbankan. Yang pertama dari sisi waktu, yang kedua dari sisi spotlight, dari mulai kecil dia kan sudah menjadi dinotis oleh orang. Jadi ketika di DPR tentu beda ketika di Jawa Tengah. Begitu kita di Jawa Tengah, saya sudah bilang ke drivernya, tolong ya Pak, jangan pernah bukain pintu alam. Oh gitu? Perlakukan alam seperti anaknya atau cucunya. Apa enaknya jadi anak gubernur alam? Bawa tas sendiri. Enak lah, bisa diundang Tante Rosi. Gimana kalau enggak, coba. Iya, ada privilege, ada tetap ya. Tapi ini keren loh Mbak. Itu, jadi dari awal udah wanti-wanti. Ya. Driver tidak boleh bukain pintu untuk alam. Biar dia buka sendiri. Barang juga harus dibawa sendiri. Jadi nggak boleh dibawain seperti Kenapa itu. Mbak? Why? Karena yang pertama dia itu anak tunggal, yang kedua dia ayahnya gubernur. Kadang orang tua itu tidak sadar mereka memberikan racun dengan cara memanjakan. Padahal ketika kita memberikan challenge, ketika kita memberikan kayak perhatian-perhatian, tetapi bukan dengan memanjakan, itu kan yang terbaik. Tapi kalau semua difasilitasi, semua dipermudah, anaknya nanti tidak berkembang. Nanti dia tidak menganggap sesuatu itu bisa instan, tidak tahu. Padahal kan proses itu yang paling penting. Banyak orang tua ketika dia sibuk, dan kemudian orang tua itu juga sukses dengan kekayaan, maka kompensasi untuk anak itu atau bayaran untuk anak itu adalah dengan memberikan privilege, kemewahan, supaya itu menggantikan perhatian mereka. Tidakkah alam juga berhak mendapatkan itu? Saya nggak mau. Justru, tapi sekarang jadi terjawab ya. Dia itu sangat low maintenance. Low cost ya, murah. Kamu ternyata paket hemat lah. LCGC Mbak. Apa itu? Low cost Giringkara. Nggak pernah jajan. Tas sampai emaknya itu, kamu tasnya itu dari SD sampai SMA belum ganti, saya gitu. Masih bisa dipakai Bunda, masih bisa dipakai. Jadi ya ketika membeli sesuatu itu bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Kecuali untuk buku. Ketika belanja buku tidak pernah saya batasi, paling dibatasinya kalau misalnya buku ceritanya 3, yang lainnya terserah. Tapi kalau buku cerita jangan banyak-banyak, saya batasi itu. Tapi kalau buku tidak pernah kita batasi. Jadi kalau ke toko buku mereka tuh kayak kulaan berdua. Kulaan apa? Kulaan tuh ya kayak
beli banyak itu loh, kayak mau dijual lagi itu. Jadi kemarin waktu pindahan, packing paling susah tuh packing buku. Packing buku. Awalnya saya tuh bagi per topik. Misalnya ini buku tentang politik, ini tentang yang pop atau yang fiksi dan sebagainya. Lama-lama udah deh. Terserah deh, aku nanti cari sendiri aja. Banyak sekali. Buat Alam nggak apa-apa sebagai anak pejabat, tapi tidak mendapat akses untuk dapat privilege. Kalau tadi mengutip Fair dari... nggak itu menurut Alam? Oh fair, karena apa? Karena mengutip dari Mbak Rosi tadi ya, itu kan sebagai bentuk kompensasi orang tuanya itu menghilangkan waktu untuk bersama anaknya. Tapi kan Bapak Ibu enggak. Contoh, Bapak gitu. Bapak setiap ada waktu pulang, misalkan 4-hour drives, itu selalu pulang mau semalam apapun. Setidaknya bisa tidur bareng keluarga. Itu kan nggak perlu dikompensasikan dengan hal lain. Gitu loh, dengan perhatian sebesar itu. Ibu, contoh waktu masih di Jakarta, waktu Ibu masih di Pemprov DKI, saya kan SD. Itu kita rumah sempat di Cibubur, Ibu kantor di Cempaka Putih, di Gunung Sahari. Gunung Sahari. Itu berangkat jam 4:30, pulang baru mungkin jam 9 malam, itu jam 8:30, jam 8 sampai 9 malam. Itu Ibu setelah pulang masih ngajarin saya buat belajar. Bikin PR? Bukan bikin PR. Bikinin soal latihan. Oh oke. Karena dia kan sekolahnya bahasa Inggris. Dulu masih agak susah nyari soal-soal bahasa Inggris. Jadi saya Ibu yang bikin soal? Bikin soal sampai jam 3 malam, kadang jam 2 malam. Buat saya ujian. Oh gitu. Jadi saya keluarin satu-satu. Ketika saya nggak bisa nemenin belajar, saya ke Mbak, ini nanti buat belajar alam. Jadi selama 1 semester saya itu sering lembur untuk pelajaran 1 semester dia. Wow. Saya belajar juga. Jadi oh ini kurikulumnya seperti ini. And you don't take that for granted. This is the privilege. Ini Itulah privilege Ini ya. privilege. Bagaimana tenaga seorang ibu udah capek jam 9 baru pulang rumah tapi tetap mendampingi anaknya untuk belajar. Dan itu juga bargaining position dia dulu. Jadi biar emaknya pulangnya nggak malam-malam, dia tuh buku udah siap. Tapi nggak mau belajar dulu kecuali emaknya udah datang. Oh, kamu politisi juga ya. punya ini bargaining power ya. Cuman beda, nggak pernah belajar sama Bapak. Saya sekali belajar sama Bapak nilai jelek. Berarti kamu juara Olimpiade Science itu berkat ibu ya? Iya, akumulatif. Iya. Coba kalau diajarin ayah, pasti. Iya, juara dunia pasti. So are you proud of him, Mas Ganjar? Oh tentu. Waktu dia mulai bersekolah, ditinggal kuliah. Saya masih di DPR. Tunggal kuliah sama emaknya. Di ITB setahun, di Tokyo setahun. Saya mencoba menjadi single parent. Setiap malam betul kata Alam tadi kita pulang, terus kemudian saya pulang jam 9, jam 10, bisa jam 7 kalau cepat gitu ya. Kalau jam 8, 9 dia mulai tidur, jam 10 itu waktunya ngompol dia. Jadi tidur sama yang ngomong. Emang penting ya itu harus diceritain. Iya, karena ada cerita yang menarik ya. Bukan, ada yang cerita menarik, karena pada saat itu saatnya ganti popok atau biasanya ganti celana lah. Tidak pakai popok biasanya. Nah itu saatnya saya pindahkan ke kamar tidur saya. Saya bopong sendiri. Maka sampai hari ini saya kalau bau ompolnya anak-anak itu suka saya. Nggak tahu ya kenapa. Dan itu kan ikatan emosional yang terjadi. 2, ada satu value yang bagus ya. Dia ini nggak kenal uang. Sejak kecil. Jadi umpama lebaran dikasih keluarga, Pak D, kakak saya ngasih, siapanya ngasih gitu. Terus ada saudara yang minta dikasih aja. Ya buat aku dong. Ya udah buat kamu. Nggak ngerti duit dia. Dia kok bisa? Sampai SMA masih bawa rantang gitu loh. SMA? Masih. Dia bawa makanan dari rumah. Dia nggak suka jajan. Oh, ini didikan karena didikan ibunya. Ya karena saya merasa sih kalau makanan dari rumah sehat ya. Terus kita bisa menentukan menunya kan. Menunya harus seimbang seperti itu. Kalau kebetulan SD dia dulu juga nggak ada kantin ya. Nggak ada kantin. Memang dididik. Soalnya anggota DPR 10 tahun, betul ya Mas Ganjar? Ya. Gubernur 10 tahun. Kenapa pilihan didikan itu justru pada kesederhanaan?
Padahal sebenarnya dia bisa dapat lebih. Kalau menurut kami itu bukan kesederhanaan, tapi itu kebiasaan. Kami di keluarga memang seperti itu. Jadi bukan itu diterapkan hanya pada Alam, tapi memang kita sehari-hari seperti itu. Kalau Alam malah berbeda, malah dia bingung kan, loh ayah ibunya nggak seperti itu kok saya diperlakukan lain. Gitu. Kalau misalkan dari point of view-ku ya Mbak, mungkin soal kebutuhan dan keinginan kan. Di saat semua itu kita fokuskan kepada keinginan, kita nggak bakal merasa cukup. Wow. Ya kan? Tapi kalau kita berlandaskan pada kebutuhan, kita tahu batasnya itu seperti apa. Tapi kalau keinginan, kita bakal ingin terus gitu loh. Iya. Bakal ada saat cukup. Itu malah nggak dapat inner peace kan. Iya. Jadi memang kita juga seperti itu. Kalau kayak sepatu itu beli ketika memang membutuhkan, bukan karena ingin. Misalnya dia kan, apalagi SD ya, SD cepat sekali tambah gede. Nah itu baru, ya memang sudah saatnya membeli. Bapak tuh orangnya humoris. Humoris? Humoris juga ya, bikin ketawa gitu loh. Pak Ganjar tuh nggak mandang orang, artinya tuh kamu wong pangkat orang tuh nggak mandang itu. Pokoknya yang jelas tuh Bapak itu wong ke wong cilik. Disiplin, jujur. Hari pertama pelantikan saya ditanya, Mas, namanya siapa? Saya gubernurnya saya. Kalau sampean ikut kerja, ikut saya orientasinya mencari uang, mundur dari sekarang. Nggak boleh nerima apapun sih, dueling saya. Itu waktu saya punya hajat, saya akan undang Bapak, tapi saya nggak yakin Bapak mau datang apa enggak. Ternyata esoknya, alhamdulillah datang juga. Saya nggak nyangka, saya malah semaput. Saya sebetulnya yang kepengen ikut lagi, tapi ya umur saya sudah tua. Soalnya satu nanti kalau pas luar kota tuh ada rangkaian, ada pengawalnya tuh kan. Saya kalau nggak bisa mengikuti rekan saya nggak enak. Nanti kalau jalan jauh dimasukin mobil luar, saya kan udah nggak mampu di rumah sampai merenung kok. Kalau saya pamit sama Bapak tuh ya, saya terima kasih pada Pak Ganjar sudah menghidupi anak cucu saya sampai gitu. Akan bisa berubah nggak ketika kekuasaan tertinggi itu ada di seorang Ganjar Pranowo misalnya? Apakah kekuasaan bisa mengubah keluarga ini? Emang apa yang berbeda Mbak? Sekarang kan juga to some extent punya kekuasaan kan, pernah punya kekuasaan. Apa yang beda dari itu? Nggak ada gitu loh. Jadi ya sama aja gitu. Ya. Asik kan? Beban saya tidak terlalu tinggi. Hari ini dia sudah ikut aktif, bantu-bantu ayahnya. Pesan saya satu, hati-hati akan banyak orang datang. Masuk lewat anak, masuk lewat istri. That's it. Hati-hati dan jangan sentuh soal cerita uang dan kenikmatan. Fokus saja pada bagaimana ikut berpartisipasi dan mengenal politik. Saya pesankan betul. Dan karena kita sudah pernah, atau saya pernah di DPR, kemudian jadi gubernur, dia udah ngerasakan. Sudah bisa memilih, sudah bisa memilah dengan sebuah harapan kelak kemudian jangan silau. Jangan silau. Biasa saja. Ayah, bunda itu juga berangkat dari keluarga yang sangat biasa. Ya, dan terus terang berteman dengan siapapun ya itu menjadi hal yang seperti teman-teman yang lain lah gitu. Dan kebiasaan itulah yang akhirnya kami mencoba membawa nilai ini agar kelak kemudian dimanapun kita berada orang tetap bisa menjangkau, memegang, ya, mengkritik dan tidak pernah takut. Dan itu menurut saya nilai yang penting. Maka saya senang karena dia mengatakan bahwa Alam katakan apa bedanya. Kekuasaan itu bisa mengubah orang, bisa mengubah. Ya, ketika semua orang melihat sebagai wah ini the most powerful family, let's say. Wah itu mereka banyak sekali yang akan masuk dengan cara apapun. Sebagai misalnya pengalaman sebagai istri gubernur, Mbak Atiko tidak melihat itu, bagaimana menghindari godaan itu? Saya orangnya to the point banget ya. Jadi mungkin awal-awal orang juga pada kaget.
ketika Mas Ganjar baru dilantik itu ada yang mulai nitip masalah jabatan. Terus langsung saya bilang, saya itu bukan baper zakat. Baper zakat itu yang ini loh ya, memverifikasi, nyeleksi. Saya itu bukan baper zakat. Saya ketua tim penggerak PKK. Urusan saya adalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada lagi yang nitip masalah lelang proyek. Terus saya bilang, saya bukan panitia lelang. Jadi mungkin tersinggung, tetapi saya mengatakan dari awal seperti itu. Jadi udah begitu seperti itu nggak ada yang berani lagi, nggak ada yang berani. Ketika kita dari kecil itu juga sikap ya, itu prinsip. Dari kecil juga kami didik untuk berani berkata tidak, berani berkata tidak. Mungkin caranya ya, saya juga tidak untuk apa nih, Mbak? Ketika memang itu tidak sesuai. Jadi jangan pernah karena pekewuh itu ya, nanti kita mulai main-main seperti itu. Awalnya mungkin karena nggak enak, karena mungkin teman atau saudara. Tetapi sekali kita itu mungkin melenceng, itu akan sulit. Jadi kalau menurut kami ini kan punya saling memiliki ya. Saling memiliki, ini adalah bagian dari bagaimana kita saling meluruskan agar tetap on the track. Seperti tadi Mbak Rosi bilang, itu kan godaannya besar. Ya, godaannya akan luar biasa. Besar. Nah, kita punya saling memiliki, alam bisa meluruskan Bunda, Bunda bisa meluruskan alam, dan Mas Ganjar seperti itu. Jadi eksekutif, kita legislatifnya Mbak. Check and balance. Kalau ada yang salah hak angket. Jadi di rumah juga yang kita menjalankan fungsi itu. Wow. Yang saya juga cukup terharu mendengar testimoninya Alam yang diputar di Jawa Tengah, bahwa selalu ada tempat untuk bersandar. Tetap jadi sosok ayah yang sekarang aja. Jangan pernah lupa juga ada aku sama Bunda. Jangan sampai ayah cuma jadi tempat bersandar, tapi ayah juga punya tempat bersandar. Itu ditujukan ke ayah ya? Iya. Bahwa ya ke bapak ibu. Bahwa ayah juga tetap perlu tempat untuk bersandar. Iya. Dan itu adalah Bunda dan Alam. Iya. Ya karena keluarga itu ekosistem, Mbak. Timbal balik. Jangan sampai hanya satu orang memberi yang lain menerima. Tapi semua itu harus saling. Dan nggak boleh orang itu merasa dia paling kuat, dia paling nggak butuh. Itu nggak bisa, karena kita di keluarga itu saling membutuhkan. Ayah punya fokus apa, aku sama Bunda support. Bunda mau ada fokus apa, aku sama ayah support. Begitu pula aku ada fokus apa, ayah Bunda support. Itu aja, sebenarnya sesimpel itu. Padahal waktu Mas Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah dibully, Mas Ganjar tuh bilang, boleh hina saya, tapi jangan keluarga saya. Saya mesti memprotek keluarga saya. Keluarga saya melebihi dari seluruh jabatan dan harta. Lebih. Maka saya sampaikan, yang punya jabatan publik saya. Maka istri saya sebagai ketua PKK nggak boleh ikut terlibat. Apalagi anak saya. Tentu dia belum masuk pada wilayah ini. Maka kemudian saya mesti memprotek. Dan saya akan bertanggung jawab atas keputusan politik saya. Dan anak istri saya tidak akan saya libatkan di situ. Dan dia tidak akan melibatkan diri. Tidak akan dilibatkan dalam keputusan-keputusan publik. Bahaya, Mbak. Selalu ada sisi gelap dari kekuasaan yang Mbak Oci sampaikan tadi. Masuk lewat anak, lewat istri, lewat saudara, lewat siapapun. Dan itu jamak kan terjadi. Ada evidence base-nya. Maka kita mencoba memprotek. Termasuk kemudian saya bicara, nah, saya sudah gede, kita bicara, saya terus terang saja, saya ceritakan Mbak. Saya tidak pernah bercerita saya akan running presiden. Yang ada adalah semua membaca survei. Dan pada saat sebelum 21 April, saya ngomong berdua sama dia. Saya buka cerita rahasia dikit. Saya panggil dia. Ngobrol berdua. Saya sampaikan, Lam, sekarang kita bicara antar laki-laki. Dewasa. Kayaknya ayah akan running presiden. Dan itu sesuatu yang tidak mudah.
Tapi itu bukan tujuan utama dari hidup ayah. Tujuan utamanya adalah kebahagiaan kita bertiga. Bukan itu. Tapi ini amanah publik yang kayaknya ayah akan ke sana sebelum 21 April. Jadi siap-siap. Kelak kemudian akan ada cerita A, B, C, D, E. Dan Alam boleh bersikap apapun pada soal itu. Ya, saya bangga. Dan dia kasih support gitu. Oke, good. Dia bilang gitu. Oke, good. Ya. Siapa yang minta izin ya? Misalnya beliau kayaknya ya, oke, good. Gayanya itu loh, oke, good. Asli kamu ngomong gitu? Ya kira-kira. Bagus. Ya, no other comment lah. Sebenarnya dia mau bilang, terus gue mau bilang apa ya Alam ya? Tapi aku bicara, mesti bicara wow gitu enggak ya? Emang terus gue bisa bilang apa menurut lo? Masa kemudian bilang bercanda? Koreksi dikit Bu Oci. Waktu yang obrolan aku sama Bapak, itu aku yang ngajak ngomong. Aku minta waktu ke ayah. Ya, bisa nggak ada waktu berdua? Mau ngobrol serius. Terus akhir-akhir ini baru dengar dari sahabat-sahabatnya Bapak gitu. Waktu pertama kali saya ngomong soal itu, udah ketakutan dia. Takutnya saya bikin masalah. Masalah gitu. Nyata saya kan ada lagi ngembangin e-sports. Nah, saya konsultasi terkait gimana-gimananya. Terus juga udah ada yang mulai mendekat. Gitu, saya juga konsultasi buat selektif. Baru saya akhirnya tanya soal ini. Terus Bapak jelasin sesuai yang tadi. Jadi kamu mau nanya, Pak, kira-kira what's going on gitu ya? Apakah ada plan untuk itu ke Pilpres gitu? Ya itu sebenarnya sedikit substansi di situnya, tapi payung besarnya lebih ke fokusku sih. Bahwa ada rencana. Iya, karena rencana tersebut kurang lebih kan bersinggungan sama bukan bersinggungan ya, lebih ke ada residual effect ke hal-hal yang mau aku lakukan kan. Kayak aku berarti harus lebih hati-hati atau apa. Jadi aku bisa langsung mengambil posisi gitu loh, sikap. Kalau misalkan emang seperti itu, ya aku harus menentukan sikap yang jelas gitu. Berarti nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kalau misalkan aku masih belum tahu informasinya kan semua masih bola liar. Oke. Jadi aku juga nggak Ini tahu. hanya mau soal e-sport aja? E-sports dan mungkin fokusku ke depannya kayak misalkan. Ribet ya jadi anaknya Ganjar ya? Ya enggak sih Mbak, kalau misalkan punya pemikiran yang jauh kan harus gitu. Planning ke depan itu. Anu aja Mbak, mencoba. Karena semua orang kan bilang, bapak gue gubernur, bentar lagi capres, opportunity itu akan ada di depan mata. Justru itu malah lebih hati-hati. Mbak, itu justru yang dia omongkan ke saya. Dia tahu bahwa opportunity itu akan gede banget. Yang saya bangga pada dia adalah dia sampaikan itu. Ya, aku sekarang urus e-sport. Dan aku akan lakukan A, B, C, D, E. Aku akan bersinggungan dengan ini, itu, ini, itu. Gimana ya? Kita langsung kasih. Kamu mau kemana? Mau ke sana? Oke, kalau ke sana hati-hati. Mau dukungan, kerjasama, support, sponsorship, dan sebagainya, berteman. Oke. Dan dia cerita, ya aku sama ini, oh yang ini jangan. Supaya tidak ada konflik kepentingan. Iya. Itu yang mau saya sampaikan. Sehingga, kelak kemudian hari ini tidak mengunci. Ayah jangan sampai terkunci pada urusan ini. Kalau enggak Mbak, kemudian digelontorin karena fasilitas itu, anaknya Ganjar lagi seperti ini, diokein, ntar seandainya tidak, dia akan terkunci atau kemudian impact-nya akan ke saya. Nah, dia sangat demokratis mengungkapkan itu, oke ya, berarti aku enggak, aku ini aja. Dan itu yang kemudian proses demokratisasi komunikasi ini yang saya senang karena akhirnya dia menyampaikan. Dia kayaknya sudah juga menghitung-hitung gitu. Apakah yang akan saya lakukan ini akan berdampak ke ayah dan... Alam tidak ingin menjadi beban supaya keluarga ini tidak punya utang apapun pada yang lain sehingga selalu merasa terikat kan kira-kira gitu kan? Iya, kan tadi Bapak juga ngomong kan, ya kalau misalkan statement di publik untuk jangan nyerang anak dan istri saya kan, itu kan bentuk Bapak ngeprotek keluarga. Ini bentuk saya ngeprotek keluarga juga. Ya, jadi meskipun itu jalannya jauh lebih complicated, tapi paling tidak dalam secara bisnis it's gonna be a good governance lah, punya tata kelola yang baik, nggak hanya sekedar bisnis hanky-panky, nggak hanya sekedar berbisnis dengan anaknya seorang anaknya Ganjar gitu. Jadi kamu juga merasa itu jauh lebih baik ya? Iyalah, kan saya juga butuh belajar Mbak.
sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kembali ke soal tadi udah akhirnya bakal calon presiden, buat Alam tuh good news atau bad news? It's a news. It's a new news gitu. It's a news aja sih, karena good or bad kan sentimen. Dan dalam berpolitik gak boleh ada sentimen, semua harus rasional. Jadi aku nggak menaruh it's a good or it's bad news, it's just a news. Itu aja. Oke. Masih kan, Mbak? Dan langsung jadi jurkam katanya. Kampung. Juru kamplem. Yang juga saya tertarik adalah dalam percakapan dad and son talk ini main catur, ada seorang anak yang menanyakan, ayah kalau saya bikin salah kira-kira gimana? Aku ada suatu kesalahan, apapun itu. Dan itu ternyata merembet kemana-mana termasuk ayah. Itu gimana nanti dari ayah? Satu, dicegah. Begitu sudah terjadi, itulah risiko. Maka risiko harus dikelola. Perjalanan kehidupan sudah terjadi. Alam melakukan kesalahan, oke lah, segala perbaiki. Tapi ini menjadi public talks dan sebagainya. Buat ayah. Wong Alam anaknya ayah kok. Cara meredakan gampang sekali. Sini. Dalam pelukan ayah bunda, selesai. Alam bisa selesaikan, kalau enggak di sini. Ayah yang selesaikan. Itu juga jadi kepikiran seorang Alam. Iyalah, ibu mesti juga berpikirannya sama kan, karena ya kita masing-masing nggak ada yang mau gitu loh, melakukan Jadi beban ayah ya? Ya nggak cuma beban ayah, beban masing-masing gitu loh. Kita nggak mau orang lain tuh dapat negatif efek dari apa yang kita lakukan kan pasti. Bahkan bukan ke keluarga, ke orang lain, mungkin ke extended family, to our friends, kita pasti nggak mau gitu. Cuman karena ini stake-nya sangat besar, yang ada konteksnya sama ayah, itu ya aku harus benar-benar clarify hal itu, karena aku juga harus benar-benar hati-hati soal itu. Kesalahan apa yang masih bisa ditolerir dan apa yang tidak bisa ditolerir, Mas Ganjar, untuk seorang Alam? Relatif banget sih ya. Saya sebenarnya sudah kasih rambu-rambu ya. Cerita soal governance kan saya ada di situ. Ketika kemudian dia masih dalam frame governance, oke gitu ya. Dan ketika kemudian melebihi itu tidak oke. Dan dia sudah sangat tahu pada apa nilai-nilai itu begitu ya. Sehingga proses untuk memitigasi itulah yang kemudian dia biasanya tanya, ya ada ini gimana? Oke, dia jalan. Ini tidak. Dan saya sampaikan, saya mau running presiden, akan banyak orang datang. Rambu-rambunya tebal sekarang. Nanti akan ada tawaran XYZ dan seterusnya. Jangan ya. Gitu. Ya. Udah, dia saya lepas kemanapun kita tenang. Kalau kamu butuh sesuatu, apalagi yang terkait dengan material, kaya. Ngeri kan, Mbak? Kalau kemudian orang datang berbondong-bondong ketemu dengan seperti itu. Tapi kamu harus membina hubungan baik dengan dia. Saya sampai hari ini senang karena tradisi di keluarga kami, hormatilah orang lain, hormatilah keluarga. Makanya kalau kemudian saya minta, oke, relasimu tetap harus baik. Dia biasanya kalau ketemu orang yang lebih senior, agar kemudian dia tahu bahwa menghormati orang lain itu jangan kamu pandang jabatannya, jangan kamu pandang kekayaannya, tapi pandanglah bahwa ini senior, ini orang yang layak dihormati. Maka ya kadang-kadang hal kecil kita ingatin, tidak hanya sekedar materi, jabatan dan sebagainya, tapi menghormati itu penting loh. Kata di bundanya cerita bawa tas sendiri, bawa ini sendiri, ya itu sesuatu yang menurut saya kami senang. Waktu kemarin mau pulang, kita mau pergi meninggalkan rumah, ini kesan sama supir yang nganterin, Pak Wo itu namanya, itu luar biasa karena sejak kecil. Iya, yang nganterin sekolah ya. Dia Iya, juga cium tangan. Iya, dia sama Mbak yang dulu dari alam lahir, kalau dia datang, kan udah punya anak sekarang, dia juga cium tangan. Mbak yang
ngasuh dia dari kecil, Mbak Hom. Kalau kita bicara soal masuk ke proses yang akan Mas Ganjar lalui, yang pasti juga akan mempengaruhi Mbak Atikoh dan Alam. Ini kan akan sebuah dengan era sosial media saat ini, itu kan komen tuh akan bisa sangat sadis dan keji gitu. Mbak Atikoh siap? Sudah teruji. Kayaknya udah ini ya. Sudah banyak sekali exercise-nya mulai ketika di Jawa Tengah itu terkait kebijakan atau apa itu. Tapi memang saya belajar banyak dari Alam dan juga dari Mas Ganjar. Awal-awal memang sangat, karena saya kan orangnya sensitif. Ya stres juga Mbak awalnya ya. Latihan. Tapi emang Mbak Atikoh tuh baca tuh komen-komen netizen? Awal-awal baca. Sekarang? Awal baca. Sekarang dibaca, tetapi tidak semuanya harus dimasukkan ke hati. Seleksi ya. Ini komen yang membangun, ini yang asal salah gitu. Pokoknya apapun yang kita lakukan salah. Pembenci. Itu juga, iya itu. Jadi sudah mulai bisa inilah memfilter. Banyak belajar juga dari Alam. Oh ya? Alam ngajarin apa emang sosial media sama Bunda? Ya itu, kembali lagi yang udah diomongin tadi ya. Ini kan mayoritas soal politik. Serangannya ataupun komentarnya pun juga berkaitan dengan politik. Everything is political. Dan di politik kita nggak boleh pakai ini untuk menyikapi serangan. Jangan baper. Iya, jangan baper. Pakainya ini. Itu. Jadi dari situ ya rationality harus terjaga. Jadi kita itu kan sebenarnya sedikit banyak bentuk aspirasi kan. Iya. Aspirasi itu. Ya kan kita negara demokratis. Sebenarnya kita nggak boleh juga kan mendiamkan orang kayak gitu. Yang feel free mereka buat kayak gitu. Tapi tetap ada norma, tetap ada tata krama. Dan tetap ada penyampaian, cara-cara penyampaian yang lebih baik. Sebenarnya itu yang perlu ditingkatkan. Tapi kalau untuk dari kita sebenarnya ya itu. Self defense kita adalah rationality. Karena aku dengar juga Alam mengatakan Alam siap kok dengan seluruh jalan politik. Ayah Ganjar Pranowo, Alam siap. Tapi Alam ingin ibu tetap ada yang jaga. Karena yang harus benar-benar jaga itu adalah Bunda. Karena bundanya cengeng ya. Karena ini Mbak, dan dia ngalami. Tapi emang kalau komennya itu kan kadang-kadang netizen brutal, sadis. Memang kan up and down gitu ya. Kondisi politik apalagi kalau sudah turbulence. Ya, dia tunjukkan. Dia sudah tumbuh. Jadi anak yang mengalami proses itu langsung karena anaknya Ganjar. Terus kemudian dia mengalami ada yang positif, ada yang negatif. Nah sekarang dia lebih rasional, maka emaknya kemudian dijaga sama dia gitu. Udah ya, ayah jalan di sini, Bunda aku yang ngurus. Gitu. Jadi sehingga yang tadi rasional itu dia brief emaknya gitu. Nah udah mah nggak usah dibaca gitu. Nah antara lain gitulah. Itu salah satu menjaga hati supaya tetap positive vibes Mbak Atikoh. Karena membaca komen-komen yang memang sering sekali keji itu membuat kita negative vibes. Jadi ya udah mendingan nggak usah dibaca. Buat apa, nggak ada gunanya juga. Gitu. Mbak Atikoh, jika proses ini terus berjalan begitu dan takdir menentukan sesuatu yang berbeda, yaitu pencapaian menjadi pendamping presiden, menurut Bu Atikoh apa dalam bayangan Mbak Atikoh tuh seorang first lady atau ibu negara? Yang jelas first lady itu kan sesuatu yang melekat karena jabatan suami. Suami diberi amanah oleh masyarakat untuk memimpin negara. Otomatis amanah itu juga melekat kepada istri. Jadi apapun itu bentuknya, istrinya itu juga bisa berkontribusi untuk masyarakat. Mungkin karena sebagai seorang ibu akan lebih banyak menitik beratkan pada masalah-masalah anak, kemudian kelompok marginal ya. Bagaimana bisa memberdayakan perempuan, karena perempuan itu luar biasa sekali. Mereka kan memiliki peran ganda ya kalau zaman sekarang. Karena saya sendiri dulu kerja
Mbak Atiko kan wartawan ya dulu? Sempat jadi wartawan selama lumayan lah 3 tahun, kemudian jadi ASN karena kan orang tua saya meninggal ketika kuliah ya. Jadi pokoknya kalau begitu lulus kuliah saya mau mandiri seperti itu karena insecure sekali kalau kita itu ketergantungan sama orang lain. Saya jadi memahami perasaan para ibu bagaimana mereka bisa mandiri karena kita tidak tahu umur, kemudian apakah kondisi ini benar-benar stabil sampai kapan. Nah ini inginnya mensupport mereka dari sisi pemberdayaan agar mereka benar-benar menjadi perempuan yang mandiri. Ya, perempuan juga harus punya kemandirian dan tangannya jangan hanya di bawah. Karena selama ini perempuan karena sudah mungkin dari sejak sekolah oleh keluarga, tradisi, pandangan bahwa yang sekolah duluan adalah laki-laki bukan perempuan sehingga kerja pun juga belum bisa dapat kesempatan. Menurut Mbak Atiko disitulah peran seorang ibu negara ingin Mbak Atiko ambil. Ya, kemudian kelompok marginal ya, kelompok marginal yang selama ini mungkin belum terlalu tersentuh seperti difabel. Mereka itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa apabila kita bisa mengidentifikasi. Mereka itu bisa disupport dari sisi mana. Kemudian kelompok manula ya, lansia itu juga mereka juga perlu bahagia itu. Saya senang lihat oma-oma yang luar biasa tetap memiliki komunitas, tetap bersosialisasi karena itu adalah salah satu bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan untuk masyarakat. Jadi nanti tapi tetap maraton juga? Nah, itu bagian dari membahagiakan diri sendiri. Agar kita bisa membahagiakan orang lain kita harus bahagia dulu. Jadi tetap ya harus maraton. Siapa lebih jago larinya, Lam? Ayah atau bunda? Ibu lah, bunda lah ya. Jauh. Jauh ya? Jauh. Kalau sepeda kurang tahu ya, tapi kalau lari jauh. Kalau lari jauh. Itu sebuah satu olahraga yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang Atika. Ya karena itu kalau kita lari itu kita benar-benar jadi diri sendiri kan. Nggak peduli kita itu siapa, nggak peduli kita umur berapa. Kalau memang larinya pelan ya pelan. Kalau larinya dan dari lari itu kita benar-benar paham bahwa nggak ada sesuatu yang instan. Nggak mungkin tiba-tiba walaupun saya mungkin makannya apa, tetapi lari tiba-tiba PES 3, PES 4 kan nggak mungkin. Jadi dengan lari ini itu sebuah olahraga yang menghargai proses ya? Iya. Mbak suaminya diajarin? Iya dia juga sudah. Sudah. HM ya, loh. I know, tapi kan katanya kan kalah jauh. Oh, soal kalah dan menang itu kan soal siapa yang naik podium atau tidak gitu. Tapi kalau lari itu bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri sendiri. Jadi jangan pernah membandingkan Mas Ganjar larinya dengan kecepatan saya atau saya dengan kecepatan pelari yang memang sudah profesional. Itu kalau bagi saya pencapaian achievement ya, itu adalah ketika hari ini mungkin lari 2 kilo, besok 3 kilo. Hari ini lari jalan, seperti itu. Kita udah tua Mbak. Kalau yang lari penting itu sehat. ada istilah ya, sehat. Listen your body. Listen to your body. Kalau kita nggak mendengarkan ya malah nggak bahagia kan? Nggak bahagia, kita paksain kan. Ya, capek. Yang penting kita olahraga, kita sehat. Kita penggemar olahraga semuanya. Dan kita orang yang berolahraga. Kalau dia olahraganya, apa ya Lam ya? Apa? Ya sesuai namanya lah. Iyalah. Main bola. Basket. Kadang-kadang. Basket, badminton, tenis, e-sports. E-sports ya? E-sport, lihat aja jempolnya kan. Kebanyakan main ya. So, Mas Ganjar, dalam proses-proses ke depan ini, tuh menurut Mas Ganjar, apakah Alam tadi dan Mbak Atiko memang sudah disiapkan ya, bahwa apapun yang akan terjadi, tidak ada yang akan berubah dari keluarga ini? Saya berharap begitu dan kita sudah latihan hampir 20 tahun. Alam hidup dalam keluarga kami dengan value itu. Sudah merasakanlah semua bagaimana getirnya ketika kemudian kita dihujat tadi, bagaimana senangnya ketika kita bisa membantu orang, bagaimana bagusnya sebuah keputusan politik yang dinikmati banyak orang. Kadang kan ada feedbacknya tuh Mbak, jadi kita sudah bisa memilah dan memilih. Dan hari ini saya cukup senang dan makin yakin karena istri saya, anak saya jauh lebih siap dan semua menyiapkan diri.
pada situasi-situasi apapun. Jadi kita bukan orang-orang ambisius. Manusia punya ambisi oke, tapi tidak boleh ambisius. Dan jabatan ini hanya amanah biasa saja dan hanya 5 tahunan. Paling banter 10 tahun kalau 2 periode. Mau apa? Dan saya kira kalau kita mau makan yang lebih enak, lebih banyak, atau cuma 3 kali. Mau menikmati sesuatu yang lebih mewah, jangan-jangan kita malah takut, kaget. Karena hidup kita tidak pernah merasakan seperti itu. Jadi adalah kecukupan yang bahasa alam tadi, ada batasnya ketika ada needs itu ya. Di situ kita tahu kok batasnya ada di situ, cukuplah. Kita mau apa lagi sih? Apa perlu kita butuh mencapai kekayaan yang beli private jet? Kayaknya bukan kita deh itu ya. Gimana, beli, ya. Lam? Bukan. Pinjem mungkin kali. Ngeri. Enggak Mbak, kita enggak Kayaknya mungkin langsung gitu. merasa nggak pantas juga kali ya, Lam ya? Atau gimana, Lam? Atau perlu dicoba juga, Lam? Menarik sih. Tapi enggak lah ya. Kecuali kita mau jadi pengusaha, mungkin dia jadi pengusaha yang oke gitu ya. Nah, tapi dia siap. Eagernya dia oke banget hari ini. Ya aku mau bantu ayah. Oke. Apa yang kamu kerjakan? Ini. Oke, go. Aku punya komunitas, go. Aku mau siapin ini, oke. Dan dia kasih feedback saya. Termasuk istri saya. Mulai ditanyain wartawan, mulai ditanyain aktivitasnya, mulai ditanyain macam-macam. Ya kayak Mbak Oci gitu kan nanya-nanya. Sehingga kemudian siap. Ya akhirnya yuk kita ceritakan apa adanya, natural saja. Karena kalau natural itu yang ada murni dari hati dan pikiran. Nggak usah dibikin-bikin. Akan ada pengalaman yang melelahkan sebenarnya. Asik, melelahkan, itu akan menyita energi. Sebenarnya itu kata yang paling tepat. Setelah didaftarkan ke KPU, itu akan ada pengalaman yang luar biasa menyita energi. Tapi di ujungnya itu ada tentang kekuasaan. Alam seorang putra Ganjar Pranowo. Kekuasaan itu buat seorang putra kalau nanti jadi presiden, apa Lam? Ini Rossi bersama Ganjar Pranowo atau bersama Alam Ganjar ini? Bagaimana seorang putra calon presiden memandang kekuasaan? Kekuasaan cuma terminologi aja sih Mbak sebenarnya. Karena kan yang perlu kita sadari dari kata kekuasaan itu adalah bagaimana sesuatu kekuasaan itu bisa mempengaruhi banyak orang. Let's focus on that aja gitu. Bagaimana hal itu bisa berpengaruh kepada orang banyak, karena di saat orang memegang kekuasaan paling tinggi, dia itu yang memiliki tanggung jawab paling besar kepada masyarakat. Ya, itu yang kita harus fokusin. Jangan yang lain-lain. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan dampak positif melalui kekuasaan yang dimiliki itu. Buat apa mikir kekuasaan atau mungkin kalau misalkan ada sesuatu di belakang sini, kedudukan gitu. Itu bukan sisi yang perlu dilihat. Dan kami pikir pun bukan cuma dilihat, nggak perlu diperhatikan juga, dan sebenarnya juga nggak ada pengaruh apa-apa. Jadi kekuasaan itu bukan tentang privilege ya untuk seorang Alam, bukan tentang satu kemewahan, bukan, tapi tentang kebermanfaatan. How you impact untuk orang, bagaimana menjadi dampak, memberikan dampak pada banyak orang. That's power. Iya, dan juga privilege untuk menuangkan pikiran, menuangkan idealisme kita, menuangkan apa yang kita punya untuk halayak banyak. Itu privilege paling tinggi di kekuasaan. Alam dapat kayak gini tuh yang ngajarin papa, ayah, bunda atau? Tadi di briefing Mbak Rossi. Enggak. Dia suka baca Mbak. Dan tontonannya juga. Saya nggak pernah briefing kayak gitu. Tontonannya yang berat-berat itu loh Mbak. Kayaknya dia nonton lah. Nonton. Baca. Ini itu, ngeliat ayahnya, ngeliat politisi yang lain. Dan dia menyebut, dan dia mahasiswa. UGM Teknik Industri. Di usia dia sekarang, hampir semua anak-anak sekarang pasti kritis. Dan memandang kekuasaan itu satu sisi yang tidak semuanya baik. Ya. Maka saya sampaikan juga, menjadi pemimpin itu menderita loh. Jadi menjadi pemimpin adalah menderita. Bukan berpesta pora. Saya sampaikan di keluarga. Jadi kalau, kita kalau nggak dapat itu ya udah.
nggak usah gitu. Nggak usah niru yang lain kalau yang lain begitu. Maka kenapa kita harus melayani tiap hari? Kenapa kemudian memperbaiki sistem? Kemudian kenapa mendengarkan? Kan ada aspirasi muda seperti ini. Ada yang caranya kasar, ada yang caranya halus. Mungkin tujuannya sama. Jadi ya siap aja. Masa pemimpin nggak mau dibully? Baik terus gitu. Ya sudahlah. Pasti ada yang suka, ada yang enggak. Kecuali ketika kemudian kita mendapatkan sebuah hasil dari survei katakan ya. Wah gila itu. 90%, semua suka kira-kira gitu. Nggak ada. Dalam konteks hari ini tidak ada. Jadi pasti ada yang lain. Nah, kita mesti siap-siap mendengar. Saya ajarkan, bukan saya ajarkan lah. Saya ajak diskusi keluarga saya ini bahwa menderita. Kok kayak nggak dapet ini, nggak dapet itu. Oh nggak apa-apa, gini aja cukup kok. Kenapa? Kekuasaan itu pada dasarnya adalah tentang kesepian dan penderitaan. Karena tujuan utamanya sesungguhnya adalah pelayanan. Dia bukan tentang kemewahan, dia tentang bukan semua yang tinggal diraih. No, itu tentang pengorbanan untuk melayani. Menurut saya. Jadi kita siap-siap Mbak. Enteng-enteng saja menghadapi semacam itu. Tapi ada kebahagiaan luar biasa ya Mbak ya ketika kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Mungkin pengalamannya ketika di Jawa Tengah ya. Mungkin kontribusi saya tidak banyak. Tetapi ketika bisa membantu difabel, anak yatim piatu, kemudian mungkin kita ketika ke Planti Weda gitu, oh iya ya suara saya ada didengar. Ketika kita menurunkan angka kematian ibu melahirkan, kontak ke rumah sakit, kalau yang kontak kita kan mendapatkan respon luar biasa, itu bisa mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan, itu kebanggaan luar biasa. Meskipun mungkin tadi dalam proses itu ya ada suka dukanya pasti. Tetapi begitu goalsnya itu tercapai, udah deh capeknya hilang. Bagaimana kita bisa ikut membawa kebaikan bagi banyak orang. Dan senang sekali mendengar di line atau percakapan antara Mas Ganjar dan Alam yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi, sebuah penghiburan, kira-kira saya tidak terlalu mampu untuk secara verbatim, tapi kira-kira semangatnya sebuah kebahagiaan dan penghiburan itu adalah selalu tahu jalan pulang ke keluarga. So Mbak Tiko, I think you raised him very well. Dan kalau anak hebat gini pasti ibunya. Dan bapaknya lah, berdua. Karena sosok bapaknya tetap dibutuhkan. Ya nggak apa-apa. Pengen sekali-sekali mendapat kecerdasan anak itu sebagian besar dari ibunya, bukan dari ayahnya. Itu sains Mbak. Iya. Tapi kita juga percaya, kita juga baca kok itu. Tapi tangan seorang ayah tetap sangat dibutuhkan ketika mendidik anak. Anda tahu bagaimana semua memprotek juga. Sebenarnya yang Mas Ganjar waktu pernah dibelain terus loh. Diplomatnya ini. Diplomat memang. So terima kasih banyak Mas Ganjar, Mbak Tiko, terima kasih. Saya sungguh menghargai luangan waktu Mas Ganjar, Mbak Tiko untuk kesini, tetapi teristimewa sekali Alam yang harus datang kuliah sini dan kita yang harus ikut jadwalnya beliau. Ya. Selamat untuk Alam. Satu sih saya ingin betul-betul melihat Alam jangan berubah dengan apapun yang terjadi. Saya ingin lihat Alam hari ini. Dan sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, saya ingin lihat Alam seperti yang saya dengar malam hari ini. Anaknya Mas Ganjar dan Bunda Tiko. Terima kasih ya Alam, terima kasih. Selamat dengan kuliahnya. Terima kasih juga bagi Anda yang telah menyaksikan Kompas TV. Saya Rusyana Silalahi, sampai ketemu Kamis depan.